I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Di Indonesia. Kali ini di Elite Review. Udah lama kita nggak ada konten ini. Terakhir itu si Mio Carbon di Elite Review itu, ya kan. Jadi ini sekarang kebetulan nggak ada bintang tamunya. Karena sekarang gue mau nge-review kendaraan terbaru yang abis gue punya gitu. Sebelum cerita banyak tentang kendaraan ini dan sejarah kenapa harus motor seperti ini yang gue beli, teman-teman jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komennya jangan lupa gitu. Jadi tanpa berlama-lama nih teman-teman nih, gue mau cerita sedikit, nggak banyak-banyak karena ini juga belum lama gue punyanya gitu. Tapi sebenarnya yang menarik ini adalah kenapa harus motor seperti ini? Kenapa harus motor super sport gitu kan? Kalau 600 itu kan dibilangnya super sport ya. Jadi gini teman-teman, gue itu gue mungkin pernah cerita di si NSR-SP ya. Gue sangat suka motor yang bergaya sport seperti ini dengan fairing sport lah pokoknya, karena gue dan bokap gue dulu sampai sekarang pun suka banget sama balapan MotoGP. Jadi semenjak gue kecil, karena gue udah suka dengan motor sport itu, jadi gue tuh selalu memimpikan punya kendaraan sport yang cc-nya lumayan besar. Gue nggak bilang ini besar ya, karena masih ada banyak yang 1000, 1200 dan sekian gitu. Mungkin ini adalah salah satu wishlist gue dari dulu gitu. Gue suka banget sama suara 4 silindernya. Terus dengan bentuknya dan segala macam. Dari saat itu kemarin gue kebetulan punya rezeki buat bisa ngomongnya tuh mewujudkan salah satu mimpi gue gitu. Dan akhirnya gue nanya ke beberapa temen gue yang kalau di sini lagi nonton nih, Mas Gani, Mas Lete, itu gue repotin sebelum gue ngangkat motor ini karena gue buta banget sama motor seperti ini. Jadi gue tanya, ya namanya juga pertama kali ya teman-teman ya, gue jujur nih gue pertama kali punya motor seperti ini. Jadi gue menanya satu yang harganya cenderung stabil, biasa, takutnya mau dijual lagi gitu kan. Terus spare part yang nggak begitu susah, sama yang terakhir itu adalah kenyamanan berkendaranya. Banyak banget orang yang ngomong kalau misalnya motor kayak gini tuh pegel, panas, semua segala macam. Jadi setelah gue ngobrol-ngobrol sama Mas Lete, sama Mas Gani macam, nah gue putuskan buat ngambil si Kawasaki ZX-6R tahun 2012 ini gitu. Apa ya, posisi ridingnya motor ini sangat friendly dibanding teman-teman seangkatannya seperti R6 dari Yamaha. Katanya ini paling friendly lah untuk yang baru pertama kali pakai motor seperti ini gitu. Jadi gue putuskan buat kemarin gue cari sempet gue dapat warnanya, dan ini adalah lagi-lagi ya teman-teman ya, ini gue nggak gimmick nggak apa, cuman ada 2 kendaraan yang bokap gue ikutan milih atau dia mengasih saran ini aja mendingan gitu. Satu NSR-SP yang gue bilang tadinya gue mau jadiin si HRC, akhirnya dia bilang Repsol aja, sama motor ini. Motor ini pertama kali gue dapet dari temen gue, salah satu temen gue, warnanya merah hitam gitu. Terus karena gue saking excitednya, gue tanyalah sama bokap, karena gue tahu bokap juga suka. Pak, ini mau beli motor ini dengan spek kayak gini gue jelasin. Terus dia cuma nanya, loh kenapa warna merah gitu? Kamu tuh Kawasaki itu harusnya warnanya hijau, karena di MotoGP pun warnanya hijau gitu. Kamu cari warna hijau aja lah, jangan yang warna merah gitu. Biasanya tuh dia nggak pernah
ya udah terserah kamu, kalau kamu suka ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini dia milih tuh, terus gue kasih lihat ini yang warna hijaunya kayak gini. Nah iya itu bagus yang warna hijaunya kayak gitu. Jadi kebetulan nih gue sebelumnya gue cari motor ini ada 2 unit yang udah gue liatin. Yang salah satunya tuh ada di Jakarta Utara. Gue datang ke sana belum cocok lah gitu dengan unit dan harganya. Akhirnya gue lihat lagi di marketplace, gue dapatlah unit ini. Tapi jauh juga nih teman-teman. Alhasil gue juga nggak mungkin bawa motor itu dari ke tempat itu ke rumah gue, dan sedangkan gue nggak pernah bawa motor seperti ini. Jadi gue masih harus membiasakan diri gue lagi. Jadi gue putuskan untuk minta tolong salah satu teman gue, Mas Aldo dari 88 Motostoring. Gue minta tolong diambilin motornya di sana, sekalian diliatin nih kebetulan. Udah gue minta ada laporannya kalau suratnya benar, lengkap segala macam, terus keadaan motornya juga oke banget. Ya udah akhirnya gue putusin buat langsung ambil motornya. Sampai di rumah udah malam teman-teman, udah malam. Terus gue tanya nih sama supir towingnya, namanya Pengki kan, Peng, motor tadi dicoba nggak? Enggak mas, cuma dinyalain doang. Jadi gue nggak coba jalan, gue takut mas coba jalan. Hah? Jadi lu belum coba jalan nih? Belum, motornya hanya dinyalain, normal, divideoin ke gue. Tapi gue juga nggak nyalahin karena Pengki pun mungkin takut ya. Dan gue juga ya itu salah gue, kenapa gue nggak kesana gitu. Ya nggak apa-apa deh gitu. Akhirnya gue turunin, motor ini berat banget teman-teman. Jadi pertama kali gue coba motor ini di unit sebelumnya, itu motornya normal aja gitu. Ini saat ini motor ini gue bawa, gue turunin dari towing, kok berat banget ya motor ini ya gitu. Terus gue yang kayak, gue masukin gigi 1 lepas kopling mati, masukin gigi 1 lepas kopling mati. Jadi kayak motor belajar. Terus si Pengki ngomong, iya mas, ini naik storing itu gasnya mesti gede banget. Wah dalam hati gue nih, aduh belum apa-apa udah ada aja nih penyakitnya nih motor gitu. Akhirnya masuk ke rumah gue, karena rumah gue tanjakan, jadi motornya mati-mati mulu nih. Ini apanya ya gue bilang, dan gue benar-benar buta ya, gue karena belum pernah megang motor ini jadi benar-benar buta. Tapi hasil, coba deh gue coba aja jalan muter, gue cobalah jalan muter, ternyata motor ini lama didiemin di garasi. Tapi sempat sebelumnya kayaknya pernah dicuci, didiemin, kayaknya remnya pada macet teman-teman. Jadi pas gue muter balik ke rumah, motornya udah enteng gitu loh. Wah enteng motornya gitu. Ya udah akhirnya gue masukin ke rumah lah gitu. Singkat cerita gue nanya sama Mas Lete, nanya sama Gani, gini-gini segala macam, gimana enaknya segala macam, dan akhirnya ya udah mulailah browsing gitu. Nah motor ini kebetulan udah ada beberapa parts yang diganti gitu. Nah kalau lo mungkin ngelihat ada beberapa penampakan yang memang udah lumayan, ada parts yang udah diganti dari standarnya dari motor ini gitu. Salah satunya motor ini udah pakai si knalpot titanium dari Kenmoto untuk headernya dari ujung. Nah belakangnya pakai SC Project CRT titanium juga gitu. Jadi ini full system udah titanium semua. Terus si footstep ini udah diganti pakai punyanya WR3. Terus selang rem depan belakang juga udah ganti Hell. Sama si piringan depan. Piringan depan ini juga udah ganti pakai Galver full floating. Untuk pengereman enak banget ngeremnya. Jujur karena ya gue baru sekali ya pakai piringan full floating gini, dia bisa bergerak ke depan dan ke samping. Yang setelah gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, ini menyesuaikan dari kampas remnya. Jadi kampas remnya itu akan duduk rata di piringannya, karena piringannya yang bisa goyang ngikutin si kampas rem. Tapi minusnya menurut gue pribadi adalah motornya berisik depannya jadinya, karena ngecrek. Jadi pertama kali gue pakai, ini bunyi apa ya gitu. Gue sempat berhenti, gue jalan lagi, cek apa bunyi mesin atau apa. Jadi sempat gue jalan, gue kopling sampai mesinnya tuh diem kan. Tapi bunyi cek lagi, apa disc brake gue kendor gitu. Setelah dipasang ternyata enggak, memang itulah si floating. Ada plus minusnya lah. Remnya enak banget tapi berisik. Jadi ada beberapa orang juga yang ngomong, iya berisik kan mas ya? Iya berisik banget. Tapi menurut gua ada fungsinya banget sih. Remnya jadi pakem banget, terus jadi enak lah, smooth banget gitu loh. Terus kaliper gua masih standar. Kemarin gua ada berencana di
racunin sama beberapa orang buat ganti kaliper, tapi belum sempet. Kaliper masih standar bawaan dari si ZX-6R. Kaliper belakang juga masih standar, hanya tadi udah ganti kampas rem depan belakang sama selang rem yang tadi gue bilang, pakai hel depan belakang. Sama si piringan pakai Galver full floating. Naik ke atas, spakbor depan udah ganti pakai karbon. Terus barang-barang karbon di sini selain spakbor depan yaitu ada hager belakang juga karbon, terus ada beberapa parts seperti pelindung tangki dan pelindung bodi samping juga ini pakai karbon. Terus sebenarnya ini belakang ini juga pakai karbon tadinya, tapi gue agak kurang suka karena bodinya kelihatan putus di sini, jadi gue putuskan buat ganti single seat yang warna bodi aja original Kawasaki gitu. Terus untuk naik ke atas lagi itu si windshield udah diganti pakai Puig gitu. Terus si master rem udah ganti pakai Brembo RCS, yang kiri pakai Akosato. Kenapa? Karena enteng banget ya teman-teman pakai Akosato. Setelah gue coba pakai di NSR-SP, sangat berpengaruh nih untuk kenyamanan berkendara. Jadi ini diganti pakai Akosato juga, sama udah pasti perlu banget motor ini dengan pengereman yang bisa diandalkan. Jadi masternya diganti pakai Brembo RCS gitu. Terus sama ada beberapa pelindung seperti frame slider tuh dari WR3. Terus ini juga jalur pedok juga jadi WR3, dan front axle slidernya itu dari RNG. Ini ada tank pad dari RNG, kanan kiri sama tengahnya. Ini juga gue baru tahu kalau, ya gue kan ya lagi-lagi nih teman-teman ya, ini gue baru tahu kalau gimana cara mengendarai motor sebesar ini dengan postur tubuh yang tangan gue pertama kali pakai motor ini selama 2 hari pegel semua, di sini pegel sama di punggung pegel. Ternyata salah ininya bawanya, cara bawanya gitu ya. Namanya juga baru sekali ya, jadi lo harus lebih loose biar tekanannya tuh nggak ke pergelangan tangan dan ke bahu gitu. Dan harus kaki lo harus ngepit di si tank pad ini gitu. Dan kalau dari ZX-6R ini bawaannya sudah ada si steering damper dari Öhlins gitu. Terus oh iya, ban juga udah diganti nih pakai Bridgestone Badleg S22 Hypersport. Di depannya itu 120/70 dan di belakang itu ukurannya 180/55 gitu. Nah gue dapet kemarin tuh velgnya biru teman-teman, pertama kali gue dapet. Terus gue putuskan buat yang kayak kemarin sempet mau beberapa nanya lah, ganti velg aja kali ya gitu, antara OZ atau Marche. Ternyata lumayan juga ya harganya ya gitu. Yang baru-baru ini gue ganti itu adalah si kopling set teman-teman. Mungkin motor ini sebelumnya dipakai gimana gue nggak ngerti makainya, tapi pas kemarin tuh gue jalan koplingnya tuh rada nyangkut, bukan rada nyangkut ya. Tapi kalau gue gas tuh kayak kopling, kalau gue kopling abis, gue tarik abis, gue gas tuh kayak ada rantainya tuh goyang cekrek. Berarti kan kayak nggak abis nih ketarik koplingnya. Dan saat gue setel ternyata udah maksimal. Kayaknya nih koplingnya mesti harus ganti gitu, plat kopling dan plat geseknya. Dan ternyata bener, saat dibongkar kemarin plat gesek, plat koplingnya sudah aus semua. Jadi kemarin gue ganti, yang paling terakhir itu gue ganti plat kopling set sama plat geseknya set juga, sama sekalian ganti oli. Dan gue senengnya orang yang sebelumnya merawat motor ini secara baik gitu. Kayak kemarin gue setelah gue bongkar si olinya masih bagus dan kualitasnya oli dengan kualitas yang bagus gitu, dengan dari dalamnya bersih segala macam. Terus si radiator dicek juga, kemarin gue cek ternyata udah pakai si engine ice untuk air radiatornya, dan tadinya oli ini pakai Motul 300V si olinya. Jadi motornya memang dalam keadaan prima dan memang dirawat sama owner sebelumnya. Jadi gue termasuk hoki dapat motor ini. Terus kalau untuk mesinnya apa aja sih yang udah di-upgrade? Mesinnya ini udah selain knalpot tadi yang gue bilang ya, pakai kan motor titanium dan belakangnya pakai Asia Project CRT titanium. Ini sudah pakai piggyback, pakai piggybacknya Dynojet
gitu. Jadi ini udah di tuning motornya dan udah pakai quick shift juga dari Dynojet. Nah, quick shiftnya hanya untuk up aja teman-teman. Setahu gue ya, karena kemarin sempat gue coba, gue belum coba downnya, tapi gue coba up tuh. Ya kalau quick shift itu kan nggak pakai kopling ya. Jadi 1 pakai kopling, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak pakai kopling. Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman ya, sejujurnya motor ini hanya kepake di gigi 4 lah buat gue. Karena gue hanya suka, ya mungkin teman-teman dekat gue tahu lah ya gue bawa motornya gimana, tapi gue suka banget sama motor ini. Jadi ya gue suka suaranya, gue suka bentuknya, gue suka riding positionnya, dan ini motor gue pakai harian, sering gue pakai harian. Karena menurut gue kalau gue nggak pakai harian, gue akan nggak kebiasa lagi nih, karena dari awal kaku ya. Terus sampai gue pakai harian, pakai si motor ini buat harian, jadi gue bisa lebih membiasakan diri gue pakai si motor ini. Motor ini enak banget ya, surprisingly gitu. Memang kalau ngomongin dibanding sama Matic ya jauh lah gitu. Tapi motor ini nggak panas teman-teman, nggak panas ke atas. Biasanya kan gue waktu itu sempat nyobain salah satu motor Itali, itu panas banget di kaki. Ini enggak. Motor ini nggak panas di kaki. Motor ini, gue kemarin sempat macet-macetan pakai motor ini, friendly sih menurut gue gitu, dan fungsinya berfungsi dengan normal semua. Gue baru sekali waktu itu macet-macetan, temperaturnya menyentuh angka 100, 105, 108, 110, turun 105. Berarti kan pendinginannya, fan-nya, semua segala macam bekerjanya dengan normal. Soalnya gue ngobrol sama Gani, ternyata untuk dengan CC 600 temperatur segitu tuh wajar banget katanya. Tapi kalau untuk dipakai malam dengan jalanan kosong, motor ini adem gitu loh, 85, 90, 87, nggak sampai 100. Jadi motor ini saya sampai 100 nih teman-teman, 100, timpa jalanan agak kosong dikit, timpa gas turun langsung 95, 96 gitu. Jadi cepet banget turunnya gitu. Jadi itulah yang gue suka. Dari motor ini nggak terlalu panas gitu loh, jadi mungkin panasnya hawa ke atas aja ya, tapi nggak begitu panas lah, menurut gue tuh masih termaafkan lah gitu si panas dari si motor ini. Tadi gue juga video, kalian bisa lihat macet lagi panas-panasnya, ya udah normal aja motornya, nggak overheat dan nggak panas yang berlebihan lah ke badan gue. Oh ya, sama ini spakbor belakangnya udah diganti pakai undertail, jadi nggak ada spakbornya, tapi tetap plat nomor tetap ada. Ya karena gue dapat kabar kalau motor-motor seperti ini lebih diperhatikan lah sama pihak yang berwajib gitu, karena banyakan yang mungkin nggak ada suratnya gitu. Sama lampu belakangnya, karena harusnya sennya nongol teman-teman, ini kan sennya dicabut karena nempel sama si spakbornya. Jadi ganti lampu belakang pakai yang 3-in-1. Jadi udah ada sen dan si lampu remnya gitu. Jujur ya, gue tuh seneng banget gue punya kendaraan ini. Jadi salah satu wishlist gue terkabul lah. Sama yang gue paling suka nih, anak gue tuh suka dengan kendaraan bunyi berisik. Tapi gue nggak pernah punya motor seberisik ini. Nuvo iya berisik, tapi gitu doang berisiknya, gak seberisik ini. Ini berisik the next level menurut gua, suaranya gitu. Gua coba dia, gua bonceng ini, gua taruh di depan, bukan di tangki ya, di depan sini. Gua bareng sama gua, ternyata dia suka banget naik motor ini. Jadi gua seneng banget gitu. Tapi dia takut kalau motor ini lagi di standar gini, lagi dipanasin, abis itu gua gas, dia nggak mau. Dia maunya ya sambil jalan. Nah dia suka tuh, jadi dia suka banget naik motor ini. Gue disuruh ngebut, dia ketawa-tawa tuh naik motor ini. Jadi menurut gue ini gue bisa seneng sih lu kalau yang udah punya anak gitu, saat lu beli salah satu kendaraan ataupun apa hobi lo gitu, terus anak lu juga seneng tuh, satu apa yang namanya kepuasan sendiri. Biarpun istri gue ya lu tau lah, kalau istri gue kalau udah kayak gini udah pasti ngomel aja, karena satu dia nggak bisa boncengan ya kan, nggak bisa boncengan, terus dia juga nggak bisa bawa karena ini berat banget. Sama gue selalu ngider pakai ini kan, jadinya gue lebih sering keluar pakai ini, jadi dia sering ngomel ya. Tapi jujur, sebelum gue beli ini gue izin dulu sama istri gue. Terus istri gue nanya, kenapa lo mau beli itu? Gue ceritain lah.
Dari dulu gue suka banget sama yang namanya motorsport, khususnya MotoGP. Dengan gue bermimpi punya motor yang berfairing besar, cc besar dengan suara 4 silindernya dari dulu, dari kecil teman-teman. Dari kecil tuh gue suka banget ngeliatin orang yang ngeliatin, karena motor ini kan mungkin di jalan masih jarang banget ya zaman dulu. Gue suka banget ngeliatin. Gue nggak pernah namanya dikasih minjem kendaraan orang sama orang tua gue. Jadi gue tuh nggak pernah bisa tuh minjem kendaraan temen gue, habis itu gue bawa pulang. Karena itu gue pernah sekali bawa kendaraan temen gue bawa pulang, bokap gue cuma ngomong balikin kendaraannya. Kalau lu nggak punya nggak usah minjem. Gue selalu kayak gituin sama bokap gue. Jadi gue cuman bisa merhatiin teman-teman, beberapa temen gue yang punya kendaraan seperti ini gitu. Nyobain tapi nggak bisa minjem terlalu lama gitu. Dan gila ya, gue someday gue harus punya bisa ngerasain motor ini. Dan saat gue ngerasain ya itu, gue nikmatinnya dengan gue pakai harian. Dan alhamdulillahnya motor ini enak dipakai harian gitu. Nah, lo kalau yang ngeliat di tangki bensinnya itu ada helm. Ini sebenarnya hanya untuk pemanis, teman-teman. Kenapa pemanis? Karena semenjak gue pakai motor ini, jadi gue lebih sering browsing. Nah, lebih sering browsing itu ternyata di luar atau di mana. Motor-motor seperti ini, motor yang cc 600 dan up, itu banyak banget yang pakai helm ini. Jadi gue selalu terracuni oleh browsing-browsingan yang gue lihat gitu. Sampai akhirnya gue punya rezeki lagi buat beli si helm ini. Tapi sejujurnya nggak tahu ini teman-teman ya yang lagi nonton gitu, helm ini cocok banget pakai motor ini, bener cocok banget. Tapi kepala gue lebih cocok sama Arai. Gue juga bingung. Setelah pakai ini gue enak helmnya enteng, semua segala macam enteng, enak dipakainya. Tapi kemarin gue udah lama nggak pakai Arai, gue pakai lagi Arai gue baru tuh gue ngomong, ini kayaknya lebih cocok sama kepala gue dengan ini deh. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman sama kayak gue, silahkan komen kenapa, gue nggak ngerti. Tapi saat gue pakai ini, ya nyaman, enak. Tapi saat gue pakai helm gue yang Arai, jauh lebih enak dibanding ini, menurut gue. Tapi enteng segala macam, ya udah ini juaranya lah gitu. Sama penampakan ini juga juaranya. Itu. Jadi mungkin sampai modifikasinya yang tadi gue bilang aja. Tapi nextnya, ini motor kayaknya akan gue keep lumayan lama, kecuali ada penawaran yang masuk. Kita harus apa namanya, Bram? Harus realistis. Ya kan, kalau ada penawaran yang bagus ya kenapa enggak gitu. Tapi gue senang ngelihat harga motor ini cenderung stabil semenjak gue beli, dan gue senang juga barang standarnya. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman yang gue lihat jualan tuh barang standar nggak ada. Nah, ini gue tuh tadinya standar, barang standar jadi ada semua lengkap. Jadi gue masih bisa lebih safety menurut gue untuk miara si motor ini. Sama ya itulah. Menurut gue bensinnya juga, kalau banyak yang nanya ya, bensinnya gimana mas gitu. Bensinnya menurut gue reliable juga. Gue isi nggak begitu mahal, sekitar 200.000 atau 150.000, itu bisa gue pakai sekitar 5 hari 4 hari lah. Jadi masih masuk lah gitu ya. Tapi kan gue deket-deket ya, dari rumah gue di Bintaro ke Fatmawati bolak-balik, tapi nggak begitu boros menurut gue. Sama ini motor nggak ada yang namanya bar bensin, adanya lap time. Dan ternyata gue lebih butuh bar bensin dibanding lap time di motor ini. Jadi waktu itu Lete ngomong, wah ini ada shift lightnya nggak tahu deh. Oh lu belum pernah sampai shift light tuh ya? Belum, kebetulan gue bilang. Jadi gue nggak tahu ada shift light, emang nggak, ternyata ada shift lightnya. Dan ini nggak ada bar bensin. Jadi saat bensin kalian naik motor ini udah mau habis, kedip lah, ada tulisannya fuel di sana. Terus mungkin banyak yang nanya juga, mas kenapa? Ini yang menanyakan mekanik gue juga nanya, mas kenapa ngambil yang ZX yang 2012? Kenapa nggak ngambil yang 636? Atau malah ZX6 yang tahun baru? Gitu. Jawabannya cuma satu, budget kepentok, jadi beli ini dulu aja. Gitu. Itu realistis banget ya teman-teman ya, karena 636 harganya jauh lebih mahal dibanding ini. Karena 636 kan bentuknya beda lah, bentuk mukanya segala macam. Sama yang ZX6 yang sekarang ya jauh lah ya harganya ya gitu. Nih, yang gue suka dari motor ini
Satu, reliable menurut gue, terus harganya juga masih masuk dengan budget gue, sama cenderung stabil gitu. Mungkin teman-teman yang pernah pakai motor ini atau pernah nyobain motor ini dan motor lain, ataupun ada referensi motor dengan cc 600 yang lebih enak dibanding ini, coba boleh komen di bawah. Tapi kalau gue waktu itu nyobain R6 sama ini, menurut gue R6 lebih nunduk dibanding ini. Jadi menurut gue pribadi lagi nih ya, ini lebih nggak pegel dibanding si R6. Tapi kalau ngomongin primadona, kayaknya R6 ya primadonanya ya, dari si kelas 600 cc gitu. Jadi mungkin untuk sejauh ini kita review motornya sudah sampai sini, karena udah ada beberapa parts yang tadi gue jelasin apa yang diganti dan kenapa gue pakai dan beli motor ini, si Kawasaki ZX-6R tahun 2012. Karena itu ya teman-teman ya. Nextnya mungkin ada beberapa parts yang akan gue ganti lagi. Yang pertama kali kemarin tuh sebenarnya mau ganti velg, tapi terlalu mahal menurut gue. Tapi ada 2 parts yang nextnya akan gue ganti. Salah satunya velg dan suspensi belakang. Itu gue lagi ngitung. Kayaknya kalau diganti suspensinya akan beda. Oh iya, motor ini udah pakai lowering kit. Jadi sudah lebih pendek dibanding motor standarnya gitu. Ini udah pakai lowering kit. Karena harusnya standarnya nungging banget, teman-teman. Jadi dikurangin tapi tetap nungging. Tapi lebih enak lah gitu nunggingnya ya, nggak terlalu nungging. Tapi tetap nungging karena memang bawaannya kali ya. Dia udah pakai lowering kit gitu. Jadi suspensinya mungkin nanti akan di-upgrade biar supaya bisa lebih enak. Sama pengereman depan sih sebenarnya cukup, tapi kemarin ya tapi nggak tahu lah. Antara pokoknya yang pertama mungkin dari velgnya banyak maunya ya. Kalau ditanya banyak maunya lah gitu. Tapi mungkin yang pertama dari suspensi dulu, baru velg, baru si pengereman, karena menurut gue pengereman sudah sangat cukup sekarang. Gitu. Jadi nih buat teman-teman semua nih yang penasaran nanti motor gue diapain aja atau apa aja upgrade-nya, terus kebetulan nih teman-teman dari Elite Indonesia juga lagi bangun Matic lagi dengan yang konsep yang berbeda. Kalau kemarin kita bangun Matic itu kecil-kecil Maticnya, nah ini kebetulan gue, Aldi, Brami, dan Boim kebetulan lagi main Maticnya agak gede gitu. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran atau mau di-review satu-satu motornya, silahkan komen aja. Atau mau review barengan apa aja sih yang dimainin sama anak Elite, terus bentuknya kayak gimana, terus apa sih yang kenapa bangun Matic yang agak besar, apa pertimbangannya, silahkan komen di bawah. Oke teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi nonton nih, mohon maaf dulu sebelumnya karena artikel dari The Elite Brand udah mulai berkurang ya Brem ya. Karena kemarin kita disibukkan oleh The Elite Showcase, tapi jangan khawatir. Tanggal 18 Februari itu salah. Tapi jangan khawatir. Tanggal 18 Maret itu ada Morning Drivers Club yang lagi-lagi tempatnya di Mitra Teras Gatot Subroto. Dan itu kita akan launching 2 artikel terbaru. Bener ya Brem ya? Jadi kalian kalau nggak mau kehabisan, mau langsung dapat artikel terbarunya, datang aja ke Morning Drivers Club tanggal 18 Maret di Mitra Teras Gatot Subroto. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang ada di luar kota atau berhalangan hadir H+2 di hari Senin itu sudah ada di e-commerce kesayangan kita, yaitu di Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Jadi kalian pantengin aja. Brem, ada beberapa baju Brem yang lagi ready sekarang. Apa udah habis semua? Desain apa? Yang mana? Yang Pandem. Nah itu masih ada tuh. Nah, jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang lagi cari, tapi saya gue mau ini nih, mau beli merchandise dari Elite Indonesia, jangan khawatir. Kita masih ada air freshener, ada lanyard, dan juga ada keychain. Ada bajunya yang desainnya Pandem. Itu ada, masih tinggal sedikit sih, tapi coba aja kalian lihat apakah ada size kalian atau enggak. Kalau ada langsung di check out aja. Tapi ada freshener, ada lanyard, dan juga ada keychain yang ready buat kalian dapatkan langsung di Tokopedia dan Shopee-nya di Indonesia. Oke teman-teman. Dan teman-teman yang udah nonton nih, terima kasih banyak. Kasih masukannya, apa kurang, apa reviewnya, atau motor apa lagi yang mau di-review, atau kendaraan apa lagi yang review, silahkan tulis komennya. Dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share-nya jangan lupa. Mungkin
temen-temen ada yang mau bangun motor ini atau lagi pengen super sport, tapi apa super sport yang enak ya, yang nyaman ya gitu, menurut gue ini adalah salah satu motor super sport yang nyaman. Terus harganya stabil. Kalau harganya kalian lihat aja di Tokopedia, kalau Tokopedia di marketplace ya. Kalau gue ngomong sekarang ntar bini gue tahu, ntar dia ngomel lagi, ya kan? Tapi dia tahu sih sebenarnya. Tapi kalau diingetin lagi ntar dia ngomel. Jadi cari aja. Menurut gue motor ini salah satu motor yang cenderung stabil harga jualnya. Menurut gue lagi-lagi menurut gue, gitu. Dan kalau ngomongin masalah yang apa sih bang, yang lu pengennya di 600 itu, gue sih sebenarnya pengennya CBR. Tapi lagi-lagi kurang budgetnya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ini, karena CBR itu karena salah satu motor yang terenak juga selain ini nih, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti gue ada rezeki bisa tambah sama si CBR 600 RR, gitu teman-teman. Jadi oke teman-teman, jangan lupa yang tadi gue bilang, support kita terus jangan lupa komen ya sama share ya, di share ke teman-teman kalian dan komen kurangnya apa lagi, apa yang dibahas ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.